Cuman bagi saya Dewi ada mungkin mencakup yang lain-lain ada gitu. Dewi udah ikut saya lama. Berapa tahun nih Dewi? 11. Karena lagi susah dia keluar dulu. Cuma begitu saya. Saya suruh dia belajar dulu. Begitu saya mulai lagi dia balik lagi. Satu ayam ayamnya seru gila gitu ya. Terus saya juga lihat Dewi itu orang yang siapa aja suka kerja sama kali sama dia. Terbukti kenapa? Hamzah aja bisa pilih Dewi gitu. Padahal baru berapa bulan kali tiktokan dengan Dewi gitu. Jadi saya lihat Dewi itu bisa sama siapa aja kerja, dan juga selama itu saya juga lihat Dewi kerjanya ngambil ini, dikasih apa aja, selama dia bisa dijalanin gitu. Nggak bisa pun dia jalanin gitu. Terus saya juga lihat mungkin orangnya bertanggung jawab dengan pekerjaannya ya. Saya pernah jam 1.30 atau jam 2 subuh di SMS sama Dewi karena dia telepon ya, makanya saya bisa ambil tuh. Karena tanggung jawab dia ada critical moment yang dia harus make decision. Kalau dia nggak bikin ambil putusan itu, segala sesuatu di belakangnya akan fatal gitu. Ada urusan dengan Agio kalau salah ya. Mobil. Okay. Jadi di situ saya lihat karena pekerjaan dia berani jam 2 telepon saya. Apa yang bisa? Karena pekerjaannya, karena tanggung jawabnya. Karena kalau kita pada saat itu nggak bikin putusan, yang belakang ini fatal buat semuanya gitu. Jadi saya harap ini bisa jadi nilai-nilai juga buat kita semua ya. Jadi kerja kita jangan dibatasi, terlalu dibatasi. Saya cuma kerja ini, saya cuma bagian itu. Dewi, siapa aja kasih apa aja dia kerjain gitu. Sekarang ya mungkin Sandy juga merasa Dewi mendukung sekali dari hal ya untuk support sistem kita. Padahal dia sebetulnya kan bukan urusan saya gitu, tapi dia mau kerjain ya. Jadi nilai-nilai ini yang saya ambil ya, yang saya harap semua dari kita bisa contoh ya. Inilah yang kita harapkan dari kita semua orang Kompas. Itulah Dewi. Bobby. Ya, jadi kamu bisa kasih sepatah 2 kata? Oh iya. Kenapa dipilih dong? Oh iya, coba kenapa? Ya tadi aku nambahin maju. Aneh banget ngomong. Selamat siang semua. Ya karena tadi ya sempat di-mention juga sama Pak Gul kayak gimana caranya kita kerja tuh bisa ngambil porsi tanggung jawab yang lebih besar dibanding tanggung jawab yang kita kasih. Itu tuh yang kayak tangible banget nggak kelihatan gitu. Secara value nggak ada KPI segala macam, tapi ya kayak gitu. Dan yang ada penolakan, nggak ada belum. Yang paling penting karena masalah kompetensi itu bisa di-grooming atau bisa dibentuk. Gitu. Semua orang pasti ada yang grooming. Yang penting motivasinya itu sih. Kenapa lebih? Kenapa saya milih Dito sebagai best employee di marketing? Karena saya melihatnya kami tuh disifatnya tuh kayak domba-domba tersesat ya. Nah ini ya betul kayak boys kumpul boys, jadi dia make sure betul kita tuh betul kayak juga jadi kayak domba-domba tersesat tersebut. Jadi kayak terima kasih buat ibunya anak-anaknya. Bisa silakan Sepaket aja lah ya, Dewi dan Rafa. Jadi produk kan
building benar-benar dari nol ya, maksudnya di pas saya baru masuk kompas itu. Mindset yang paling saya bangun sih buat semua tim saya dan semoga bisa share juga ya ke tim lain. Satu, trust, dua, persistence. Kenapa trust sama persistence? Saya bisa kasih nilai trust ke Dewi. Maksudnya saya bisa percayain ini Dewi bakal dari sini kerjaan. Ini Dewi akan apa ya? Menyelesaikan goals yang kita pengen gitu, tanpa harus kita declare atau apa. Tadi buktinya jam 4 subuh, Bagus juga nggak akan apa ya, nggak akan mengira kan Dewi akan ngakal jam 4 subuh. Nah, itu kan kita bisa trust ke Dewi gitu. Ya mungkin kayak kata Bagus juga ke tim lain juga merasakan hal yang sama. Ini itu penting sih untuk mindset itu. Jadi karena capek juga ngedikte orang atau didikte gitu. Sama juga kayak prinsip saya juga menanam mindset itu karena di core bisnis juga dasarnya apa sih? Bagi saya trust lebih penting dari profit. Nah, itu yang penting. Kalau persistence sih lebih gila dari consistence, lebih gila dari apa ya, integrity dan lain-lain. Kayak Rafa, project ADI semua menilai project gila, benar nggak? Rafa internship, di saat itu masih internship, experience di software design baru dibangun, karena mungkin kalau backstory-nya lebih mengagetkan lagi bahwa dia nggak ada experience di software design. Saya kirim ke pabrik 1 bulan buat beresin ADDI. 1 hari pun saya nggak pernah dengar dia ngeluh. 1 hari pun nggak pernah dengar dia ngeluh. Padahal itu project apa ya, painful lah, lumayan painful lah. Rafa mau nangis. Jadi apa? Dia tahu ini susah, dia tahu ini. Dia harus gimana ya? Dia harus belajar gimana ya? Tapi dikerjain dan dia cuma fokus ke outputnya di waktu itu pameran. Nah itu saya sangat percaya kalau saya maupun tim yang lain yang punya mindset kayak gitu, ya 2028 tadi goalsnya udah beres gitu. Dan merata. Itu sih kenapa. Rafa itu makanya tadi Amsa juga bilang dia spesial lah. Kita lagi cari-cari rekrut orang. Ada satu anak ini interesting banget buat kita ya. Dan begitu saya lihat backgroundnya sangat surprising saya gitu. Dari kemauan dia, dari latar belakang mungkin ekonomi dia gitu. Tapi dia mau sesuatu yang dia orang yang dia nggak mungkin dia bisa dapat deh gitu. Dia kejar itu dan ya begitu kita trial dia nangkep langsung gitu apa yang dia mau gitu. Dan cuman pesan saya satu, Rafa, kamu naiknya cepat nih, nggak boleh sombong, harus terus humble. Selalu saya ajarin kamu, sekarang kamu banyak pakai komputer kerjanya, jangan lupain sketch kamu, itu dasar. Ya, itu aja pesan saya. Terima kasih. Apa ada yang mau nambahin lagi? Sudah cukup? Terima kasih. Foto dulu udah. Oh iya, foto dulu.